sekarang saya akan menjelaskan tahapan atau beberapa metode dalam pembayaran secara internasional. Yang pertama adalah advance payment atau pembayaran di muka. Nah, advance payment adalah metode di mana importir atau pembeli membayar terlebih dahulu sebelum eksportir mengirim barang. Dan aman untuk eksportir karena uang yang diterima sebelum proses produksi atau pengiriman. Beresiko untuk importir karena ada kemungkinan barang tidak dikirim sesuai janji. Dan biasanya dipakai jika hubungan bisnis sudah kuat atau eksportir tidak mau mengambil risiko kredit. Proses pertama, importir melakukan pembayaran penuh atau parsial via bank. Pembayaran dapat berupa transfer bank, giro, atau bank draft. Yang kedua, eksportir menerima pembayaran. Ekspor baru dilakukan setelah dana masuk. Yang ketiga, eksportir mengirim barang bisa melalui laut, udara, atau kurir sesuai kontak. Yang keempat, jika ada pembayaran ditagih melalui collection. Kadang pembayaran dilakukan bertahap dan sisa dibayar setelah bukti pengiriman. Metode kedua yaitu open account. Open account ini adalah metode kebalikan dari advance payment karena eksportir mengirim barang dulu, pembayaran belakangan, dan sangat menguntungkan importir karena tidak ada resiko pembayaran di muka. Resiko tinggi yaitu bagi eksportir karena bisa saja importir tidak membayarnya. Adapun siklus atau proses diantaranya eksportir mengirim barang sesuai kontrak dan pengiriman bisa rutin tiap bulan. Yang kedua, importir menerima barang yaitu pemeriksaan fisik dilakukan. Yang ketiga, importir memeriksa barang jika ada kerusakan atau selisih langsung klaim. Yang keempat, importir melakukan pembayaran melalui bank. Umumnya dilakukan 30-90 hari setelah barang diterima atau credit terms. Tahapan yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit ini adalah jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank importir kepada eksportir. Digunakan pada 70% transaksi internasional karena aman untuk kedua belah pihak. Letter of credit memiliki beberapa hal penting sehingga adapun sifat letter of credit yang pertama atau bisa disebut dengan revocable atau irrevocable. Biasanya irrevocable tidak dapat dibatalkan sepihak. Yang kedua, tanggal expired yaitu batas waktu penyerahan dokumen. Yang ketiga, tanggal pengapalan yaitu harus sesuai kontrak. Yang berikutnya, transshipment atau apakah boleh pindah kapal atau tidak. Yang berikutnya, partial shipment atau apakah pengiriman bertahap diperbolehkan. Dan dia memiliki atau letter of credit memiliki proses atau siklus. Yang pertama itu, importir mengajukan pembukaan letter of credit ke issuing bank. Bank akan mengecek kredit importir. Yang kedua, issuing bank mengirim letter of credit ke advising bank. Biasanya bank berlokasi di negara eksportir. Yang ketiga, advising bank memberitahu eksportir. Eksportir memeriksa apakah syarat sesuai kontrak atau tidak. Yang keempat, eksportir mengirim barang sesuai syarat letter of credit. Semua harus mengikuti terms dalam letter of credit. Yang kelima, eksportir menyerahkan dokumen ke advising bank. Contohnya, invoice, packing list, bill of lading. Yang keenam, advising bank memeriksa dokumen sampai melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan jika dokumen komplit. Yang ketujuh, dokumen dikirim ke issuing bank untuk diteruskan kepada importir. Yang kedelapan, importir melunasi ke issuing bank agar bisa memperoleh dokumen. Yang kesembilan, importir mengambil dokumen untuk mengambil barang. Tanpa dokumen, barang tidak bisa diambil di pelabuhan. Tahapan berikutnya adalah commercial bills of exchange atau wesel dagang. Nah, wesel dagang ini adalah surat perintah bayar dari eksportir kepada importir, di mana berisi jumlah uang dan tanggal jatuh tempo, sehingga pembayaran dilakukan di masa depan. Dan adapun resiko jika importir menolak atau tidak ingin membayarnya.
Dan berikut ini adalah proses atau siklus. Yang pertama, eksportir menulis vessel atau draft berisi nilai dan waktu pembayaran. Yang kedua, vessel dikirim ke importir, bisa melalui bank atau bisa secara langsung. Yang ketiga, importir menyetujui atau accept vessel, yaitu ditandatangani sebagai janji membayar. Yang keempat, importir membayar pada jatuh tempo. Setelah tanggal jatuh tempo tercapai, importir harus membayar. Berikutnya adalah collection atau inkasso. Collection atau inkasso adalah metode di mana bank membantu proses penagihan pembayaran, tetapi bank tidak menjamin pembayaran tersebut, sehingga resiko tetap berada pada eksportir. Ada dua jenis. Yang pertama, documents against payment, yaitu dokumen diserahkan setelah importir bayar. Yang kedua, document against acceptance, atau dokumen diberikan setelah importir setuju membayar di kemudian hari. Dan adapun siklus dan prosesnya, yang pertama, eksportir menyerahkan dokumen ke remitting bank, yaitu dokumen ekspor harus lengkap. Yang kedua, remitting bank mengirim ke collecting bank, di mana dikirim ke negara importir. Yang ketiga, collecting bank menyerahkan dokumen ke importir, yaitu sesuai syarat dokumen accept payment atau dokumen accept against things, sesuai syarat DNP atau DNA. Yang keempat, importir membayar melalui collecting bank jika memakai DNP atau dokumen accept payment. Yang kelima, collecting bank kirim uang ke remitting bank melalui transfer internasional. Yang keenam, remitting bank membayar eksportir setelah dana diterima. Dan tahapan yang terakhir yaitu konsinyasi. Konsinyasi adalah metode di mana eksportir mengirim barang tanpa pembayaran awal dan importir membayar hanya jika barang berhasil dijual. Ini sangat beresiko tinggi bagi eksportir dan digunakan jika pasar baru ingin diuji atau importir adalah distributor terpercaya. Adapun siklus dan prosesnya, yang pertama, importir mengirim barang ke importir tanpa langsung dibayar. Yang kedua, importir menyimpan dan menjual barang. Importir berperan sebagai agen penjualan. Yang ketiga, importir membayar setelah barang laku. Itulah tahapan-tahapan dalam pembayaran secara internasional. Adapun hal yang paling aman atau metode yang paling aman sampai yang paling berisiko. Yang paling aman, advance payment. Yang kedua, letter of credit. Yang ketiga, collection atau inkasso. Yang keempat, commercial bills of exchange. Yang kelima, open account. Yang keenam, konsinyasi, yaitu paling berisiko bagi eksportir. Kesimpulan akhirnya, tidak ada metode yang sempurna. Pemilihan metode pembayaran sangat bergantung pada pertama, tingkat kepercayaan antara eksportir dan importir. Yang kedua, negosiasi kontrak. Yang ketiga, resiko bisnis dan keuangan. Yang keempat, regulasi negara. Yang kelima, posisi tawar masing-masing pihak. Yang keenam, semakin tinggi resiko bagi eksportir, semakin longgar syarat pembayaran bagi importir. Sebaliknya, semakin ketat metode pembayaran, semakin aman bagi eksportir. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.